Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang al-munafiqun, tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini orang-orang yang sangat berbahaya karena kita tidak tahu dia berada di tengah-tengah orang-orang beriman. Salat juga bareng dengan orang-orang beriman. Di masjidnya juga bareng, salatnya bareng, semuanya sama dengan orang-orang beriman. Itulah bahayanya orang-orang munafik. Makanya ada sebuah surah dalam Al-Quran itu surah Al-Munafiqun. Allah gambarkan tentang orang-orang munafik. Ya, tentang orang-orang munafik. Karena bahayanya orang-orang munafik itu sangat luar biasa. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberitahukan nama-nama orang-orang munafik pada saat itu, padahal Rasulullah SAW tahu siapa saja orang munafik, kecuali kepada seorang sahabat yang namanya Huzaifah ibnul Yaman. Satu-satunya orang yang Nabi kasih tahu nama-nama orang-orang munafik itu Huzaifah. Tapi Nabi pesankan kepada Huzaifah agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang orang-orang munafik ini. Mungkin ada tujuan tertentu dari Rasulullah SAW kenapa Nabi tidak mau memberikan nama-nama orang-orang munafik tersebut. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas orang-orang munafik ini sangat berbahaya. Oleh karena itu pada malam hari ini, sebagaimana pekan yang lalu kita sudah memahami tentang apa itu nifaq, ya, tentang penyakit. Kalau nama penyakitnya nifaq, nama orangnya munafik. Ya, nifaq itu sifatnya, ya, orangnya sih namanya munafik. Dan nifaq itu sendiri artinya kalau dalam bahasa kita sederhanakan, dalam bahasa kita, orang yang bermuka dua, ya, bermuka dua. Kalau bahasa dalam peribahasanya serigala domba berbulu atau serigala berbulu domba. Kelihatannya sih domba, kelihatannya serigala, kelihatannya domba, tapi sebenarnya serigala. Nauzubillah, ya. Itu penggambaran betapa buruknya orang-orang munafik tersebut. Karena memang kita nggak bisa mengetahui. Nah, hanya saja kita bisa memahami atau mengetahuinya melalui sikap-sikapnya mereka saja. Itu pun sesungguhnya bukan untuk menjustis seseorang itu bahwa dia orang munafik. Tidak juga. Jadi jangan salah juga ketika nanti sudah disampaikan tentang
dalam ayat Allah, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan tentang ciri-ciri orang munafik itu bukan untuk kita menjustis orang dengan mengatakan dia orang munafik. Kenapa? Sama dengan hadis ini. Bukan itu maksudnya. Tapi ini lebih kepada introspeksi diri kita. Jangan-jangan nih sifat-sifat ini ada pada diri kita. Begitu maksudnya. Sehingga na'udzubillah kita tergolong orang-orang munafik. Walaupun kalau dalam hadis yang mengatakan tanda-tanda orang munafik ada 3 itu, Imam An-Nawawi menjelaskan itu. Kata beliau, disebutkan Nabi dalam 3 tanda-tanda orang munafik ini maksudnya kalau ada orang kayak begitu, itu seperti orang munafik, kata Imam Nawawi. Jadi tidak mengatakan kalau dia punya 3 tanda-tanda itu, dia orang munafik. Imam Nawawi tidak mengatakan seperti itu. Kalau ada orang yang kayak ciri-ciri kayak begitu, berarti dia seperti orang munafik. Tapi tidak disebut bahwa dia orang munafik. Paham kan Pak? Jadi maksudnya tuh kalau kita sudah paham nanti dengan tanda-tanda itu, jangan begitu ada orang kayak begitu, orang munafik nih ternyata. Begitu, enggak begitu maksudnya. Ya, bukan begitu maksudnya. Itu menjustis orang namanya. Tidak boleh menjustis orang. Bahasa halus ya, seperti orang munafik itu bahasa halus ya. Iya, indikasi orang-orang munafik. Baik. Pada pekan yang lalu kita pahami tentang nifak itu ada 2, nifak i'tiqadi, nifak amali. Nifak i'tiqadi itu yang sangat berbahaya. Karena ini berhubungan dengan keyakinan, dan itulah tokoh sentralnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW, tapi hatinya tidak. Itu namanya nifak i'tiqadi. Ngomongnya masuk Islam, bersahadat dia, tapi hatinya tidak. Karena ketika itu Abdullah bin Ubay melihat gejala sudah mengkhawatirkan. Semua orang ikut Muhammad ketika itu. Padahal dia ketika itu tokoh yang luar biasa, mau diangkat menjadi seorang penguasa di Madinah ketika itu. Tiba-tiba Nabi hadir ketika itu, semuanya beralih kepada Rasulullah SAW. Sehingga yang tinggal hanya keluarganya saja yang mendukung dia. Dia bilang, wah ini bahaya ini. Akhirnya dia nyatakanlah Islam di hadapan Nabi, tetapi itu hanya mulutnya saja, hatinya tidak. Makanya tokoh sentralnya orang munafik itu Abdullah bin Ubay. Itu yang disebut dengan nifak i'tiqadi. Dan para ulama mengatakan nifak i'tiqadi inilah yang disebutkan para ulama, kalau mati dia kekal dalam neraka karena statusnya sama dengan orang kafir. Sebagaimana ayat Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, sesungguhnya Allah kumpulkan orang-orang munafik dan orang kafir itu dalam satu neraka, yaitu neraka Jahannam. Jadi tempatnya sama, bareng sama orang munafik sama orang kafir. Karena hakikatnya orang-orang yang kayak begini, sebenarnya mereka itu adalah kafir. Tapi apakah dia sholat? Sholat juga. Abdullah bin Ubay sholat atau tidak? Sholat dia. Tapi hatinya tidak meyakini. Gitu loh maksudnya. Makanya keislaman itu hanya di bibir, di mulutnya aja, hatinya tidak. Maka para ulama mengatakan kalau nifak i'tiqadi ini orang-orang beriman nggak ada yang kayak begini. Karena orang beriman itu yakin keyakinannya kepada Allah 100%. Walaupun nanti nifak amali, bisa jadi orang beriman masih ada memiliki seperti sifat-sifat orang munafik, tapi munafiknya atau nifaknya nifak amali. Perbuatannya kayak orang munafik. Nah, itu tadi bahasa halusnya begitu. Perbuatannya kayak orang munafik, sifat-sifatnya kayak orang munafik. Padahal dia orang beriman, gitu maksudnya. Ya, itulah bedanya antara nifak i'tiqadi dengan nifak amali. Baik. Kalau nifak i'tiqadi itu pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana ciri-cirinya mereka yang pada intinya mereka itu tidak yakin dengan keberadaan Islam, tidak yakin dengan Allah dan Nabi, apalagi hukum-hukum Allah mereka tentang semuanya. Karena mereka tidak yakin dengan itu, hatinya bertentangan dengan itu semuanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada nifak amali. Nifak amali itu secara perbuatan. Ciri-cirinya orang munafik itu dari sisi perbuatannya, perlakuannya,
Itu dalam hadis dan dalam ayat Allah banyak sampaikan atau Nabi banyak menyampaikan dalam hadisnya. Pertama hadisnya bahwa sifat-sifat orang munafik itu pertama dalam hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Tanda orang munafik itu pertama adalah dia suka berbohong. Suka bohong. Kalau belum jadi banyak benar yang disampaikan. Begitu jadi ternyata bohong semua. Ya. Ini seperti orang munafik. Saya tidak mengatakan orang munafik, tapi seperti orang munafik. Banyak yang kayak begitu. Betul nggak, Bang? Dan bukan hanya mereka. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari hati-hati nih tentang berbohong ini. Kadang-kala kita sering sekali berbohong dengan hal-hal yang kecil, kita katakan ini bohongnya bohong kecil-kecilan. Padahal sesungguhnya bohong itu tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Pernahkah Nabi mengkategorikan ada bohong kecil, ada bohong besar? Tidak ada. Lihat hadisnya. Apa kata Nabi SAW? Wa iyyakum wal kadhib. Ya, apa kata Nabi? Jauhi oleh kalian al-kadhib, bohong semuanya, kata Nabi. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena semua bohong itu, kata Nabi, itu akan menghantarkan atau berbuat dosa. Semua bohong itu dosa, kata Nabi. Jadi Nabi tidak pernah membedakan. Kalau bohong sama istri, bohong kecil-kecilan. Orang sama istri sendiri, nggak apa-apalah dengan kecil-kecilan. Kalau bohong sama anak, nggak apa-apa. Ini kan anak sendiri, nggak apa-apa. Nggak bisa. Bohong kepada siapapun, semuanya adalah dusta dan semuanya adalah dosa. Ya. Jangan dikatakan bohong ke orang doang, bohong yang besar. Enggak. Ke siapapun itu adalah dusta. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketika ada orang membuat sebuah omongan yang supaya orang lain tertawa, tapi dengan bohong dia mengatakan itu, maka apa kata Nabi? Wailul lahu, wailul lahu. Dalam hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, Rasulullah mengatakan, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyadhhaka bihil qaum. Wailul lahu, wailul lahu, kata Nabi. Celakalah orang-orang ketika dia berbicara lalu dia berbohong untuk membuat orang tertawa. Paham maksudnya, Pak? Maka apa kata Nabi? Wailul lahu, wailul lahu. Celaka dia, celaka dia. Nggak tahu lah tuh. Dia berbicara untuk membuat orang lain tertawa, tapi dengan kebohongan. Nggak benar gitu yang disampaikan, tapi orang senang semua, tertawa semua. Membuat orang senang kan berpahala juga, tapi harusnya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang bohong. Tapi saya baru mendapatkan ada tulisan, katanya dikategorikan lagi tuh yang kayak begitu. Kalau yang ia sampaikan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ia lakukan, disampaikan kepada orang, orang tertawa, tapi dia nggak mungkin bisa melakukan itu gitu. Nah ini tidak termasuk bohong katanya. Paham maksudnya, Pak? Contoh gini loh, dia bikin lawakan, menyampaikan lawakan, tapi lawakan itu sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Contoh gini, saya waktu kemarin naik pesawat, saya duduk di atas pesawat, begitu mau berhenti, saya bilang sama pilotnya, pinggir, 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 gitu kan? Ngelawak nih maksudnya nih. Kok nggak ada yang ketawa sih? Nggak lucu ya? Nah dia bikin lawakan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin nggak dia ketika saat pesawat itu duduk di atas pesawat, lalu ngomong sama pilot, kalau dia mau berhenti, minggir, minggir, mungkin atau tidak? Nggak mungkin kan? Nah sebagian mengatakan ini tidak termasuk bohong, tapi ini termasuk bercanda atau membuat lawakan tadi. Ada yang mengkategorikan seperti itu. Tapi kalau sesuatu yang mungkin ia bisa lakukan, tapi dia sampaikan itu padahal dia tidak melakukan, ini baru bohong. Katanya begitu.
Allah alam bisa. Tapi bagi saya semuanya itu adalah bohong, karena tidak benar. Ya, semuanya bohong. Orang nggak benar kok. Nabi SAW tidak pernah berbohong untuk membuat lawakan, nggak pernah. Walaupun Nabi juga suka melucu. Kita jangan menyangka bahwa Nabi itu hidupnya kaku, kagak pernah tersenyum, nggak pernah tertawa. Salah kita. Nabi itu orangnya suka humor juga, ya, suka bercanda, tetapi tidak dengan kebohongan dan tidak menyakiti hati orang ketika saat bercanda. Ingat nggak Pak sebuah hadis yang mengatakan ketika ada nenek-nenek yang nanya sama Nabi, ya Rasulullah, oh nanti saya masuk surga nggak? Gitu. Apa jawaban Nabi? Di surga nggak ada nenek-nenek. Gitu. Padahal ini orang udah tua, nenek-nenek. Kalau dulu tuh nenek-nenek udah tua Pak. Kalau sekarang nggak tahu. Banyak juga kan nenek-nenek yang masih muda. Nah, nenek-nenek itu nggak ada, nenek-nenek nggak ada masuk surga kata Nabi. Sampai nenek ini sedih, sampai dia nangis ketika itu. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan kepadanya, Nek, di surga itu memang nggak ada yang tua. Semuanya usianya 30 sampai 33 tahun. Jadi nanti nenek di surga kembali lagi muda, usianya 30-33 tahun. Nabi kan bercanda, ya kan? Tapi apakah bohong candaan Nabi? Tidak, emang benar. Di surga tuh nggak ada yang tua. Kita ini yang tua-tua ini semuanya nanti bakal muda lagi insya Allah. Maka kalau meninggalnya tua, jangan sedih. Itu juga kalau masuk surga. Ya, kalau masuk surga, ya kan? Apa Haji Sur nanti nggak kayak begini di surga ini nih. Muda lagi, umur 30. Hah? Dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Wa kawa'iba atsraba kata Allah. Bidadari-bidadari yang tidak pernah putus perawannya. Lah emang benar lihat terjemahannya dalam Al-Qur'an. Wa kawa'iba atsraba itu terjemahannya itu bidadari-bidadari yang tidak pernah putus perawannya. Bahkan ada yang mengatakan bidadari-bidadari. Ini masih ada yang anak-anak nggak di sini? Udah nikah semua kan? Ada yang belum? Masih udah nikah semua. Bahkan ada, kalau Bapak lihat dalam kitab Bertamasya ke Surga karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menggambarkan tentang surga itu dan kenikmatan surga, Masya Allah. Sampai beliau menggambarkan tentang bagaimana bidadari di surga itu melalui ayat-ayat Allah. Bidadari-bidadari yang memiliki buah dada yang montok, kata beliau. Dan itu memang dalam Al-Quran Allah sebutkan begitu. Makanya jangan sekarang nyarinya, entar aja di surga. Betul nggak Pak? Tapi kalau dapat sekarang juga nggak apa-apa. Tapi dengan cara yang halal, gitu maksudnya. Ya, 1, 2, 3 dan 4 kan boleh. Kalau berani. Tapi cuma sebelumnya karena ada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu hati-hati kita berbohong. Karena ini bagian dari sifat orang munafik. Dan berbohong itu penyakitnya Pak. Sekali dia berbohong, maka dia akan terbiasa berbohong dan akan menjadi bohong-bohong selanjutnya. Makanya dalam hadis tadi dikatakan hatta yuktaba indallahi kadzaban. Orang kalau sudah biasa berbohong kata Nabi, di mana-mana berbohong hatta yuktaba, sehingga akhirnya kata Nabi yuktaba, dituliskan, ditetapkan oleh Allah kadzaban. Kadzaban itu pakai tasydid, kadzaban, menjadi lakop baginya. Lakop itu menjadi cap buat dia bahwa dia seorang pembohong. Hati-hati kalau Allah sudah ngecap orang jadi pembohong, hati-hati. Kenapa? Karena suka berbohong. Pertanyaannya, ada nggak bohong yang dibolehkan? Sebagian ulama ada yang membolehkan. Dalam sebagaimana dalam hadis Rasulullah. Ya, pertama dalam siasat perang. Boleh kepada musuh. Yang kedua, dalam menyelamatkan nyawa seseorang, berbohong kita. Dan yang ketiga, katanya yang ketiga ini menyenangkan hati istri kita. Boleh kita bohong. Ya, nyenangin hati istri, Pak. Ya, bolehlah bohong kalau begitu, nyenangin dia gitu maksudnya. Dia pakai baju nih, bagus banget. Ya, menurut dia. Dia tanya sama kita, padahal tuh baju norak sebenarnya warnanya. Dipakai sama istri. Ya kan? Ditanya sama kita,
Pak, gimana Pak? Bagus nggak? Cakep nggak? Bapak harus bohong ketika itu. Oh, keren Bu, Masya Allah nih baju. Ini kayaknya nggak ada yang make nih, emang nggak ada, orang norak banget. Cuma ibu dua yang make. Tapi habis itu kasih saran. Tapi kalau bisa besok Bu, jangan kayak begini lagi warnanya, kan enak kayak begitu. Jangan langsung, wah parah emang kampungan emang. Jangan begitu tuh nyakitin hati istri. Betul nggak Pak? Jadi katanya begitu, nyenangin hati istri. Kalau yang suka dicontohkan itu kalau istrinya masak. Istrinya masak kebanyakan garamnya, ditanya sama suaminya. Enak, ditanya kepada suaminya, enak apa? Padahal tuh nggak enak sebenarnya, orang kebanyakan garam. Bohongin istrinya, istri kita. Bilang aja enak. Oh luar biasa nih Bu masakannya. Ini saya belum pernah makan yang kayak begini nih. Dan kayaknya nggak ada yang masak kayak begini. Emang nggak ada. Orang garamnya banyak banget. Ya. Tapi kan nyenangin hati istri. Emang kadang-kadang kita pelit emang sama istri. Nyenangin hati istrinya kita susah bener. Betul nggak Pak? Iya, apalagi kalau udah tua-tua begini. Udahlah Ustaz, nggak usah mikir-mikir begitulah. Begitu biasanya. Padahal mah sampai tua juga tetap aja. Jadi yang pertama, orang munafik itu suka bohong. Hati-hati kita. Hindari kebohongan, hindari berbohong. Walaupun kita ini orang-orang yang suka sholat, tapi kalau masih suka berbohong, na'udzubillah, ini perbuatan orang munafik. Janganlah. Ya. Ini hadisnya jelas, ayatul munafik salasa. Pertama suka berbohong. Idza haddatsa kadzaba. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji suka ngingkarin, nggak tepat janji. Nggak ada uzur sebenarnya, tapi nggak pernah tepat janjinya. Ini juga mengarah kepada orang-orang munafik nih kayak begini. Janji jam 8, datangnya setengah 9. Ada nggak Pak begitu Pak? Hah? Iya. Itu hati-hati itu. Pak, janji kepada orang kalau kita tidak tepat sama kita menzolimi orang. Kita janji jam 8, orang yang kita janjiin udah ada, kita belum datang, dia udah ada di situ, zalim nggak kita? Zalim kita. Maka hati-hati kalau janji. Maka Allah sangat luar biasa ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman tepati janjimu. Janji itu hutang. Jangan zalimi orang. Janji yang benar. Dan itu bukan hanya kepada orang, siapa saja, anak, istri kita dalam keluarga kita. Kalau janji, janjilah yang benar. Jangan suka mengkhianati atau mengingkari janji. Karena ini adalah tanda orang munafik. Ini sepele Pak sebenarnya. Hal-hal yang sepele kita anggap remeh, biasa kita anggap biasa. Kalau ngolor-ngolor waktunya biasa. Padahal ini adalah bagian dari tanda orang munafik. Na'udzubillah. Ya, orang kalau sudah terbiasa mengingkari janji, meleset-meleset begitu, itu akan terbiasa. Iya, janji ketemu jam 8. Hadirnya jam berapa biasanya? Kalau nggak jam 9, jam setengah 9. Akhirnya tuh orang yang begini itu akhirnya kita rubah aja. Ketemunya jam 8, kita bilang aja jam setengah 8. Ya kan itu kan ngajarin orang nggak benar sebenarnya. Kalau jam 8 orang beriman itu tepat janji sesuai dengan apa yang janjikan. Hati-hati loh. Ini bagian dari tanda orang munafik. Nauzubillah. Kalau udah janji tepatin. Jangan cuma janji-janji doang di mana-mana ngobrol lagi kampanye janji tapi nggak pernah terlaksana. Betul nggak Pak? Janji saya nggak pernah akan ngutang lagi. Ternyata sekarang banyak utang. Itu ada yang kayak begitu maksudnya. Saya nggak akan ngutang lagi, ternyata sekarang tambah banyak utang. Nanti kalau saya jadi, saya akan selesaikan masalah banjir, ternyata nggak pernah selesai juga. Itu ada yang kayak begitu. Ya bukan di sini. Di sini sih emang udah biasa banjir di sini mah. Ya nggak apa-apa. Nah, iya. Baik, kita mah nggak ngomongin siapa-siapa, cuman biasanya kayak begitu. Ya, makanya hati-hati jangan suka mengumbar janji lah. Nauzubillah. Janji itu adalah hutang. Nanti ditagih oleh Allah di yaumil akhir.
Apalagi ini kebiasaan kita nih Pak, kalau janji itu apa yang kita omongkan biasanya? Kita janji nih. Oh, jawaban kita biasanya apa? Insya Allah kan? Insya Allah gitu. Ntar kita ketemu dia jam 8-nya, Insya Allah gitu. Begitu Insya Allah dia katakan, nanti datangnya jam berapa ya? 8:30. Insya Allahnya itu nggak benar itu. Sehingga karena kita suka Insya Allahnya nggak benar, begitu kita dijanji nama orang kita bilang Insya Allah, apa kata dia? Jangan Insya Allah dong, yang pasti dong, begitu katanya. Itu kenapa? Karena suka mempermainkan kata-kata Insya Allah. Dia bilang insya Allah tapi dia nggak tepat janji. Tahukah kita makna insya Allah itu? Jika Allah mengizinkan itu, apa maknanya? 99% itu pasti jadi. 99% jadi itu insya Allah. Yang parahnya lagi nih udah bilang insya Allah dan dia sebenarnya bisa pada waktu itu, nggak ada uzur apa-apa, dia nggak datang juga. Ini bahaya nih. Insya Allah apa artinya? Jika Allah menghendaki. Pada saat itu sebenarnya Allah menghendaki, Allah mengizinkan sebenarnya. Tapi dianya yang tidak melakukan. Allah minta pertanggungjawabannya. Engkau berjanji atas namaku, kata Allah, aku sudah izinkan engkau, tapi engkau tidak melakukannya. Bayangin, Allah dizalimi sama dia, orang lain juga dizalimi sama dia. Hati-hati makanya kalau ngomong insya Allah. Jangan asal-asal insya Allah aja. Ya. Kalau kita ragu nggak bisa, ya nanti saya usahain deh. Dengan begitu. Kalau insya Allah itu 99% jadi harusnya. Ya, taib. Ini orang munafik. Hati-hati. Kalau janji dengan anak, janji dengan istri, jangan suka diingkari. Walaupun itu anak sendiri ataupun istri sendiri, hati-hati. Apalagi kalau bohong, mengkhianati istri orang. Auzubillah. Ya. Oh, salah, nggak boleh. Insya Allah pakai koma gitu maksudnya. Insya Allah nggak jadi, insya Allah nggak bisa. Insya Allah itu 99% jadi, kecuali memang ada uzur betul Allah tidak mengizinkan baru. Maka itulah kesalahan kita kadang-kadang, umat Islam ini begitu kadang-kadang kita menggampangkan. Ya, sesuatu itu padahal ini sesuatu yang luar biasa. Insya Allah kita berhubungan dengan Allah, memakai nama Allah. Insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis tadi ayatul munafik salasa. Pertama, kalau berbicara dia bohong. Yang kedua, kalau berjanji dia suka ingkar. Yang ketiga, kalau diberikan amanah dia suka khianat. Saya kira nih kayak Bapak Ibu, yang tiga ini saja kira-kira sekarang banyak nggak orang kayak begini? Dikasih amanah berkhianat, menyalahgunakan amanahnya. Nauzubillah. Ini bukan hanya pejabat, walaupun pejabat juga banyak, tapi bukan hanya pejabat. Kita ini kan diberikan amanah semua oleh Allah, maka hati-hati kita. Hati-hati. Maka jangan mengkhianati amanah yang sudah diberikan kepada kita. Khianat itu sifatnya orang munafik. Itu dalam satu hadis. Di dalam surah Al-Munafikun Allah Subhanahu wa taala luar biasa mengatakan, "Ya idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ayat pertama surah Munafikun, bahwa Allah sudah menyatakan ketika mereka mengatakan di hadapan Nabi, ketika mereka idza ja'akal munafiqun, kata Allah, apabila datang kepadamu wahai Muhammad orang-orang munafik itu kepadamu wahai Muhammad, mereka akan mengatakan nashhadu bi annaka rasulullah, kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Itu kalau kata orang munafik ini kepada Nabi. Mereka akan datang, padahal kata Allah, Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu bohong dengan ucapan mereka. Itu pertama dalam surah Munafikun. Tadi sudah sebutkan orang munafik suka berbohong. Yang kedua dalam surah Munafikun itu, ittakhadhu aymanahum junnatan. Orang munafik itu paling gampang untuk bersumpah, untuk pembenaran dirinya supaya orang percaya sama dia.
Sekarang juga banyak orang yang kayak begitu. Gampang bersumpah. Demi Allah, pakai nama Allah lagi sumpahnya. Demi Allah, saya juga mukmin, saya juga muslim. Begitu ngomongnya. Itu banyak juga yang pejabat-pejabat, para politikus tuh banyak yang kayak begitu tuh. Para politikus itu, auzubillah. Orang munafik itu paling gampang menggunakan sumpahnya. Junnatan, kata Allah, sebagai perisai buat dia. Jadi sumpah itu buat dia sebagai perisai buat dia. Untuk menguatkan dirinya. Padahal sumpahnya itu sumpah palsu, bohong. Orang munafik. Nah kita hati-hati juga kalau bersumpah. Kadang-kadang kita juga gampang banget bersumpah. Ya, demi Allah saya enggak. Ya, hati-hati, padahal iya sebenarnya. Ya jangan lupa ibadahum junnatan. Mereka sangat suka untuk menggunakan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ya, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Kemudian apa lagi contohnya atau cirinya orang munafik? Saddu an sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang paling suka menghalang-halangi orang di jalan Allah. Orang munafik gitu, Pak. Tapi bahasanya halus. Bahasanya halus tapi dia menghalangi orang itu di jalan Allah. Azan jangan terlalu keras-keras, mengganggu orang. Itu hati-hati itu. Ya, mengganggu orang, enggak intolerans. Kenapa? Enggak semuanya orang muslim. Orang non muslim terganggu kalau azannya keras-keras. Enggak boleh. Azan, ya namanya azan mah harus keras-keras. Kecuali bahasanya, emang enggak boleh sih kalau azan kalau pakai keras-keras, haram hukumnya. Betul nggak Pak? Kalau azan keras-keras tuh haram hukumnya. Enggak boleh. Yang boleh itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya keras baru. Tapi kalau azannya keras ya nggak boleh, haram hukumnya. Betul nggak Pak? Iya. Oh serius amat sih. Tapi ya. Itu banyak orang kayak begitu. Terganggu orang lain, suara azan. Ya. Dengan bahasa-bahasa yang halus dia menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Dan emang itulah salah satu dari cirinya mereka. Saddu an sabilillah. Mereka suka menghalang-halangi orang dari jalan dengan berbagai macam cara, dengan bahasa yang halus dia sampaikan, tapi hakikatnya dia menghalangi orang dari jalan Allah. Saya sih khawatir nih Pak, tapi nggak bersuuzon juga sebenarnya. Saya khawatir juga pandemi ini dimanfaatkan oleh orang-orang munafik untuk menjauhkan kita dari Allah. Nauzubillah ya. Kita tidak bersuuzon dengan apa-apa, tetapi bisa jadi ini juga dimanfaatkan oleh orang munafik. Dengan kondisi hari ini, bagaimana menjauhkan kita dari Allah, umat Islam ini. Umat Islam tinggal lahirnya kan cuma satu. Jauhkan dia dari Islam, jauhkan dia dari Allah, jauhkan dia dari Al-Quran. Ingat ada sebuah majalah dulu, majalah Arab Saudi. Itu digambarkan di situ umat Islam itu seperti orang tua yang sudah sepuh duduk dalam sebuah masjid, yang tangan kanannya pegang Al-Quran, tangan kirinya pegang pedang. Duduk di masjid sambil duduk, matanya merem melek. Ya udah sepuh lah begitu. Kalau mungkin lagi zikir gitu ya. Gitu tuh, di masjid, tapi sudah sepuh. Digambarkan kayak begitu umat Islam itu oleh mereka. Nah, apa gambar ini maksudnya? Bagaimana supaya Al-Quran dan pedang ini bisa diambil oleh mereka? Apa yang bisa kita lakukan supaya Al-Quran dan pedang ini bisa kita rebut, kata mereka. Ya, muncullah ide mereka. Bagaimana caranya? Kita ciptakan AC. Tapi bukan AC ini maksudnya, bukan. Kalau orang kan kalau lagi begitu kan dibuat dia semakin nyaman. Supaya apa? Supaya dia betul-betul tertidur. Akhirnya apa? Al-Quran dan pedang bisa diambil. Nah AC itulah yang dimaksud dengan ghazwul fikri. Perang pemikiran. Pemikiran umat Islam dirusak sama mereka. Sehingga menjauhkan mereka dari Al-Quran. Menjauhkan mereka dari Allah. Menjauhkan mereka dari Islam. Itulah tujuan mereka. Bagi mereka Pak, tidak penting bagi mereka. Apakah umat Islam ini murtad keluar dari Islam? Enggak penting. Tapi tujuan mereka adalah bagaimana supaya umat Islam ini jauh dari Islam. Itu aja udah cukup bagi mereka. Jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran. Makanya dibuatlah ghazwul fikri itu. Pemikiran umat Islam itu dirubah sama mereka. Dan itu bukan hanya orang kafir. Orang muslim pun berperan di situ. Siapa mereka? Orang-orang munafik.
maka mereka berkolaborasi dengan orang kafir. Orang munafik itu berkolaborasi dengan orang musyrik, orang munafik dengan orang kafir. Untuk mengapa? Menghadapi orang-orang beriman. Auzubillah. Makanya orang-orang munafik itu selalu menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Maka kalau ada istri kita suka ngalang-ngalang kita ke masjid, bilang sama dia, kamu mau jadi munafik ya, begitu. Jangan. Enggak jadi. Iya. Tapi nasihati istri kita kalau ada yang kayak begitu. Baik. Menghalangi orang dari jalan. Kemudian apa lagi? Disebutkan dalam surah An-Nisa. Orang-orang munafik itu kata Allah, mereka adalah orang-orang yang mereka suka menipu Allah padahal Allah yang menipu mereka. Siapa mereka itu? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang munafik itu kalau sholat, mendirikan sholat malas-malesan. Nah ini yang saya maksud itu, coba kita ukur diri kita. Kita ini kalau sholat malas-malesan apa enggak? Makna malas-malesan di situ pertama suka menunda sholat. Yang kedua, kalau sholatnya emang dalam sholat itu malas-malesan. Kalau ada imam panjangan dikit ayatnya, kesel sama imam ini, panjang mulu ayatnya. Itu termasuk itu. Kalau ada yang pendek banget, nah ini mantap imamnya nih. Udah gitu cepet-cepet lagi, mantap ini kayak begini nih, suka imam kayak begini. Nah ini begitu tuh. Ada nggak di sini begitu Pak? Jangan-jangan kalau saya imamin, saya pada kesel semua, jangan-jangan. Ya sebenarnya kalau malam Jumat itu Pak, subuh Jumat itu saya pengennya sebenarnya tuh, saya ingin membacakan surah sajadah sebenarnya. Jadi sekali-kali kita sujud sajadah, ya kan? Sujud sajadah itu baca ayatnya memang panjang. Karena rakaat pertama itu surah sajadah itu sampai selesai. Nanti di tengah-tengah ada sujud, namanya sujud sajadah. Memang panjang memang. Nah rakaat kedua surah Al-Insan sampai habis. Emang panjang sih. Emang harus begitu Ustaz? Emang begitu kata Nabi. Kalau nggak kayak begitu nggak dapat fadilahnya. Salat malam Jumat, subuh Jumat itu kalau nggak begitu nggak dapat fadilahnya. Kalau surat sajadahnya dibagi dua, lalu dua rakaat itu menjadi satu surah saja sajadah, fadilahnya nggak dapat, hanya sholat biasa aja, begitu loh. Begitu penjelasan dari Abdullah bin Mas'ud, dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Makanya sampai hari ini pun Masjidil Haram kan Jumat subuh itu kan seperti itu. Rakaat pertama bacanya surah sajadah sampai habis, rakaat kedua baru Al-Insan sampai habis, begitu. Karena fadilahnya di situ. Nah waktu itu saya pernah sekali di sini, begitu, pada ngomong, waduh Ustaz gemeteran katanya, bukan karena ayatnya Ustaz, kaki gemeteran, begitu katanya. Kirain karena tersentuh ayatnya gemeteran, kakinya gemeteran kepanjangan. Dan cuman ini Pak, cuman kita belum terbiasa aja. Saya sampaikan kepada kita di kampung saya itu sampai hari ini mereka sudah terbiasa dengan itu. Bapak kalau nggak percaya ikut sekali-kali pulang kampung saya, sudah terbiasa. Setiap subuh Jumat pasti mereka membacakan itu imamnya. Surah Sajadah sama Al-Insan ayat rakaat kedua. Itu sudah biasa mereka. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya? Enggak, karena di sana sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa. Justru kalau saya waktu itu pernah ngimamin sekali Jumat subuh, nggak pakai itu. Begitu selesai mau pulang saya ditegur, karena saya nggak tahu. Kan di kampung saya nggak tahu waktu saya pulang, udah lama nggak pulang. Saya ditegur, kenapa tidak baca surah sajadah? Saya bilang saya nggak tahu. Kenapa nggak dikasih tahu dari awal? Saya bilang gitu. Ya, walaupun dikasih tahu dari awal pas begitu mau sholat juga, kalau dikasih tahu juga saya nggak siap juga sebenarnya. Ya, orang panjang harus murojaah dulu saya. Jadi kalau mau sholat begitu sejadah Ustaz, nggak siap juga saya sebenarnya. Cuman pas selesai ditegur saya bilang, kenapa nggak dikasih tahu? Saya bilang, itu kan itu apa siasat juga sebenarnya. Baik ya, gitu. Jadi orang munafik itu kalau salat kata Allah idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, salatnya malas-malesan. Termasuk dalam gerakan salatnya. Padahal salat itu kan tumakninah. Termasuk yang terburu-buru tuh Pak, hati-hati.
Nabi tidak suka kalau sholat terburu-buru. Hadis yang sahih Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Wa asa'us sariq alladhi yusariku fis shalah. Seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholat. Bayangkan, seburuk-buruk pencuri. Mencuri itu buruk, ngambil harta orang buruk. Tapi ada yang lebih buruk dari itu kata Nabi. Apa itu? Orang yang mencuri dalam sholat. Ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah orang yang mencuri dalam sholat itu? Dijawab oleh Nabi, alladzi la yutimma ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Apa maksudnya, Pak? Kagak tumakninah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah sebabnya saya ingin terus terang kepada Bapak semuanya. Kalau tinggal waktu 2 menit lagi akan qomah, saya biasanya tidak untuk menentukan salat sunnah. Kenapa? Saya khawatir terburu-buru karena itu. Karena saya sudah melihat duluan, pasti hati saya akan ke situ jadinya. Wah, ini udah mau qomat nih. Makanya saya lebih baik itu tidak. Tapi kalau masih ada 3 menit, masih sempatkan untuk salat sunnah. Jujur saya katakan seperti itu. Tapi kalau tinggal 2 menit, saya sudah terburu-buru, nggak bisa. Ya, oleh karena itu, kalau bisa sempurnakan tumakninah. Bapak lihat nggak dalam fikihnya Imam Syafi'i, walaupun yang lain tidak. Imam Syafi'i rahimahullah dalam fikihnya, ini rata-rata kan Syafi'i semua. Itu memasukkan tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Artinya kalau orang tidak pakai tumakninah menurut mazhabnya Imam Syafi'i, maka sholatnya kagak sah. Karena itu bagian rukun. Yang disebut tumakninah itu, Pak, berhenti sejenak. Bukan yang gerakannya lambat. Hati-hati ini. Karena ada juga saya lihat orang begini sholat begini. Sholatnya kan Allahu Akbar. Belum berhenti nih. Sami Allah. Tumakninah apa bukan? Kalaupun pelan dia, Allahu Akbar. Enggak apa-apa pelan. Enggak apa-apa. Tapi berhenti di sininya. Berhenti di sininya nih. Ini tumakninah namanya. Baru balik sami Allah. Enggak apa-apa pelan, enggak apa-apa. Tapi berhenti itu yang disebut dengan tumakninah. Bukan gerakannya yang pelan itu tumakninah, bukan. Yang disebut tumakninah itu ketika dia berhenti membaca ayat doanya sempurna. Tapi kalau begini, Allahu Akbar. Sami Allah. Ini mah bukan tumakninah, ini namanya pelan. Beda. Tumakninah itu walaupun pelan, tapi di sini berhenti dia. Berhenti disempurnakan bacaan doanya. Kalau baca subhana rabbiyal azimi, ya subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Sini ya. Baru dia sami Allah, sempurna lagi. Kan sampai sempurna darahnya. Ngalirnya sampai sempurna. Ini belum darahnya balik lagi. Baik. Jadi kalau sholatnya malas-malasan orang munafik itu, hati-hati kita sholat. Yang selanjutnya adalah mereka melakukan amal-amal itu karena riya. Jadi kalau nggak ada orang yang ngelihat, malas-malasan. Tapi kalau ada orang ngelihat, masya Allah, sholatnya itu udah kayak apa tuh, Pak? Banyak yang lihat masalahnya. Khusyuknya itu luar biasa. Tapi saya ingin katakan, ini bukan untuk menjustis orang. Ntar ada orang sholatnya begini, orang munafik nih pasti nih. Jangan, bukan itu tujuan kita. Ini untuk introspeksi diri kita, gitu loh maksudnya. Bukan untuk menjustis orang munafik, tidak. Itu untuk diri kita, introspeksi diri kita. Ya? Jadi mereka itu suka karena riya. Kalau orang nggak tahu, dia malas untuk beramal. Ini riya, ini Pak, bahaya sekali dengan amal kita. Itulah sebabnya saya katakan jangan pernah. Kalau para ulama mengatakan cukuplah ketika kita beribadah, kita yang tahu dengan Allah saja. Ini tengah malam, di jam 3 malam, orang semua dikasih tahu kalau dia salat tahajud. Nauzubillah. Iya, di share di grup. Ayo saudaraku, kita malam ini salat tahajud, bangun, berdoa kepada Allah, share di grup. Kata dia kalau ditanya untuk apa itu? Membangunin orang. Kagak. Kalau di share di grup tuh bukan bangunin orang, Pak. Coba tanya sama kita. Saya tanya, itu kalau di share di grup bangunin orang apa bukan? Hah?
Bangunin siapa? Itu ngasih tahu orang kalau malam itu dia sholat tahajud. Kalau tujuannya untuk riya, habis amalnya. Tengah malam kita beribadah, cukup kita yang tahu dengan Allah saja, nggak usah ngasih tahu orang. Mentang-mentang hari Senin jalannya dilemesin, orang nanya, kenapa Pak? Kok lemes banget? Saya kalau nggak puasa, kalau Senin tuh kayaknya badan gatal-gatal semua. Sombong amat. Nggak usah lah. Walaupun puasa hari Senin tanya kenapa lemes Pak? Iya nih, nggak tahu kenapa lemes saya ini. Begitu aja cukup udah, nggak usah kasih tahu. Ya iyalah, saya kan puasa. Emang situ nggak pernah puasa. Sombong amat. Ada Pak yang begitu? Ada. Nggak usah, udah cukup kita yang tahu. Iya nih, saya lagi lemes nggak tahu kenapa. Udah cukup. Gitu loh maksudnya. Maka para ulama itu luar biasa mengatakan, cukuplah kita yang tahu dengan Allah saja ketika amal apa yang kita lakukan. Orang lain nggak usah tahu. Kalau perlu nggak ada yang tahu. Sampai kita infak, sedekah pun, sholat pun nggak ada yang tahu. Kalau bisa. Kalau bisa. Insyaallah. Taib. Jadi jangan karena riya. Kemudian orang munafik itu kata Allah dalam surah An-Nisa termasuk mereka itu sangat sedikit sekali mengingat Allah. La yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak akan berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ini juga jangan menjustis orang. Ini orang yang malas-malas berzikir begitu habis sholat langsung kabur. Jangan dijustis. Wah, orang munafik nih kayaknya. Nggak pernah zikir saya lihat. Nggak boleh begitu. Mungkin dia ada keperluan, tidak boleh. Ya, itu buat kita. Ya, baik. Dan banyak sesungguhnya tentang ciri-ciri orang munafik dalam hadis maupun Al-Quran. Ya, kalau kita jelaskan satu persatu banyak sekali sesungguhnya, dan itu yang harus kita waspadai. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Tafadhol. Ya. Bagaimana caranya menyampaikan atau mendakwai saudara kita yang ada sifat berutang Ustaz? Kita kan sangat tersinggung Ustaz. Iya, sampaikan saja dengan baik, tapi jangan menjustis dia sebagai orang munafik. Kalau dia umpamanya suka berbohong, kasih tahu aja, bohong tuh nggak bagus. Lama-lama nanti kamu akan jadi dicap sebagai orang pembohong, dan bohong itu merugikan dirimu sendiri. Begitu aja. Jangan bilang, kamu nanti lama-lama jadi orang munafik loh. Ya, kalau udah mentok banget begitu, barulah seperti itu. Tapi kalau penyampaiannya dengan cara yang baik, insya Allah dari hati ke hati kita bicara dengan dia, insya Allah akan bisa nerima. Di negeri ini Pak paling banyak orang munafik. Saya katakan di negeri ini paling banyak orang munafik, dan itu yang paling susah untuk dihadapi oleh orang-orang beriman. Hari ini kita ini sedang doa di domba kita. Orang kafir hari ini tepuk tangan Pak, karena yang berantem itu sama-sama muslim. Kenapa? Antara mukmin dengan munafik sebenarnya. Iya betul. Ya. Dan itu jangan pernah berharap kita bahwa gitu akan selesai. Nggak bakal selesai. Sampai hari kiamat nggak bakal selesai. Maka bagaimana harus kita? Hari ini kita hanya berjuang saja sebagai ladang amal kita. Nggak usah berharap gimana caranya ngabisin orang munafik, ngabisin orang kafir. Nggak bakal bisa. Karena ini sunnatullah. Kalau ini sudah berubah menjadi orang beriman semua, kiamat udah. Allahumma bisa. Baik. Sebenarnya secara umum ini ada kata-kata umum dan kata-kata khusus saja. Fasik itu orang munafik juga disebut dengan fasik. Fasik itu orang yang perusak. Rusak akhlaknya, rusak akidahnya, itu fasik. Berbuat kerusakan di muka bumi, termasuk orang yang fasik. Innallaha la yuhibbul fasikin. Ketika Allah berbicara tentang orang munafik, juga Allah mengatakan dalam surah Al-Munafikun itu kan Allah sebutkan orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti orang munafik itu Allah akhiri apa? Innallaha la yuhibbul la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan menunjuki jalan orang-orang yang fasik. Artinya nih fasik ini juga sama dengan orang-orang munafik, orang musyrik. Nah, kalau musyrik ini tadi waktu itu saya sampaikan, musyrik itu ada yang kafir di luar musyrik beneran, ada yang musyriknya yang perbuatan dia menduakan Allah. Dia muslim tapi melakukan perbuatan syirik. Tapi dalam bahasa Al-Qur'an itu biasanya musyrik itu digunakan untuk orang-orang kafir. Yang orang-orang kafir, orang-orang non muslim. Ya, itu musyrik biasa digunakan untuk itu. Wa qatilul musyrikina kafa kama yuqatilunakum kafa. Bagaimana Allah mengatakan, bunuhlah olehmu, perangi olehmu orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Itu maksudnya siapa? Orang-orang kafir. Ya, Allah bisa. Iya, sama. Fasik, zindik itu, kafir itu sama semua. Itu saudara-saudaraan semua udah. Allah bisa.
Baik, jazakallah khair. Salat arba'in itu kan sebenarnya begini Bapak Ibu. Kalau dalam hadisnya juga saya tidak begitu membaca hadis yang kuat tentang salat arba'in. Itu kan hanya dimanfaatkan bagi orang-orang yang selama 8 hari di Madinah ketika saat haji, manfaatkan untuk salat berjamaah di Masjid Nabawi. 8 hari itu kan kalau dijumlahin jadi berapa? 40. Jadi salat arba'in. Ya bisa saja, sesungguhnya bisa saja apa yang disebutkan itu walaupun mungkin itu adalah hadis dhaif dan sebagainya, bisa saja ketika dia memang istiqomah untuk sholat berjamaah ke Masjid Nabawi, bisa dihilangkan dari penyakit munafik, bisa saja. Itu tergantung orangnya sebenarnya. Jangankan Masjid Nabawi, di masjid ini pun kalau kita istiqomah dan keislaman itu sholat berjamaah kita terus. Karena kalau sholat berjamaah itu orang munafik tuh, Pak, saya katakan ada 2 waktu sholat yang orang munafik sangat berat. Ya. Ada 2 waktu salat. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya asqalas salah 'alal munafiqina, yaitu salatul isya wa salatul fajr. Ada 2 waktu salat yang sangat berat bagi orang munafik. Ini hati-hati ini kita nih. Jangan kita tidak masuk juga. 2 waktu salat yang sangat berat bagi orang munafik. Salat apa itu? Salat isya dan salat subuh. Saya tidak mau menjustis kita berarti yang enggak salat subuh ke masjid cuma maghrib doang itu munafik. Enggak juga. Tapi itu mengarah kepada munafik. Dulu pedomannya itu. Kenapa pedomannya itu? Dulu itu kan gelap. Kalau maghrib itu masih terang. Sebagai ulama mengatakan masih kelihatan yang ke masjid itu siapa aja. Kalau maghrib masih terang. Tapi kalau isya udah gelap. Yang ke masjid udah nggak kelihatan siapa-siapa. Orang munafik udah males. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Apalagi subuh. Oh lebih parah lagi, nggak ada yang lihat. Nah itu orang munafik tuh paling berat kata. Dulu, kalau sekarang termasuk juga sih kayaknya. Ya, paling berat tuh orang sholat isya sama sholat subuh. Orang munafik tuh sholat berjamaah paling berat. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang munafik insyaallah. Ya, makanya jangan ketinggalan. Kalau selagi masih bisa sholat berjamaah kita, berjamaah 5 waktu kita ke masjid. Insyaallah. Mau sholat subuh, mau sholat isya, kecuali kalau ketiduran, lain lagi. Tapi kalau setiap isya subuh ketiduran, nah itu yang munafik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Nanti kita diprotes waktunya sudah habis. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Kalau belum selesai nanti kita selesaikan di luar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.